فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kembali pada pembahasan Al-Bidayatu wan Nihayah tentang ayat yang dibaca pada pertemuan yang lalu. Rafa'a samkaha ay wasamkaha ay bina'aha, bangunannya. Demikian pula apa itu? Sakhnaha, yaitu ketebalannya. Demikian pula samkaha maknanya adalah yaitu saqfaha, yaitu atapnya. Meninggikan atapnya. Kemudian kita masuk kepada pembahasan yang berikutnya. Qala al-Imam Ibnu Katsirin rahimahullahu taala, alam taro, ini sudah belum? Alam tarau. Belum. Alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa. Apakah kalian tidak melihat bagaimana Allah menciptakan 7 langit berlapis-lapis? Wa ja'alal qamara fihinna nuran wa ja'alasy syamsa siraja. Dan Allah menjadikan bulan ada pada langit dengan bercahaya. Dan Allah menjadikan matahari itu sebagai pelita, sebagai lentera. Tayyib, ja'ala di sini bimana sayyara, karena memiliki 2 maf'ul bih. Tayyib. Dan ini ada pembahasan dalam tafsir. Fihinna ini jelas apa? Menunjuk kepada langit dalam pola jamak. Apakah berarti bulan itu banyak di setiap langit? Bukan mustahil, terserah Allah. Langit kedua, langit ketiga, bintang banyak ataupun matahari banyak, itu terserah Allah, itu mungkin saja. Adapun dari sisi ilmu balaghah, kata para mufassirin, ana lupa apakah Imam Ibnu Katsir yang menyebutkan ataukah Qurtubi, ini adalah apa? Yaitu dengan pola jamak, tetapi yang dimaksudkan adalah langit dunia sebagaimana dalam dalil-dalil yang lain. Dua-duanya mungkin. Yang pasti bulan yang di hadapan kita sekarang bukan bulan yang di langit kedua ketiga, jelas dia masih di langit pertama. Wa qala ta'ala Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun. Allah lah yang menciptakan 7 langit, dan dari bumi pula semisal itu Allah mencipta, yaitu Allah menciptakan bumi juga ada 7. Yatanazzalul amru bainahun, urusan Allah, masalah takdir dan sebagainya, pengaturan segalanya itu turun di antara mereka semua, tergantung perintahnya. Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir, agar kalian mengetahui, ini semua Allah ceritakan sehingga kalian mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa terhadap segalanya. Jadi masalah asma wa sifat ini bukan termasuk ayat mutasyabihat seperti kata orang-orang Asy'ariyah dan lain-lain. Ini muhkamat. Allah ingin kita tahu, bukan malah semakin tidak tahu. Jadi ayat asma wa sifat ini termasuk ayat yang jelas, bukan termasuk ayat yang al-ghaz wal ahaji, sekedar tebak-tebakan. Kita tidak tahu hakikatnya, tidak demikian. Bahkan Allah ingin memperkenalkan diri. Mestinya apa? Semakin diperkenalkan kita jadi semakin tahu, bukan malah semakin tidak tahu. Maka sesuai dengan zahirnya Allah mengatakan dia qadir, berarti memang dia maha kuasa. Wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma, dan bahwasanya Allah telah meliputi segala sesuatu dengan ilmunya. Wa qala ta'ala tabarakalladzi ja'ala fis sama'i buruja, maha penuh berkah zat yang menjadikan di langit itu buruj alal khilaf. Ada yang mengatakan buruj adalah nujum, bintang-bintang. Ada yang mengatakan buruj itu adalah gugusan bintang, berarti apa? Kumpulan bintang-bintang tertentu sehingga membentuk bentuk-bentuk tertentu, membentuk mungkin apa? Konstelasi tertentu. Atau yang lain mengatakan buruj sesuai dengan makna asalnya, yaitu yang tinggi-tinggi itu, menara-menara. Al-buruj artinya adalah menara. Sebagaimana di dunia ini al-buruj artinya menara. Wanita dikatakan melakukan tabarruj karena apa? Dia menjadi pusat perhatian. Namanya apa? Menara. Memang jadi pusat perhatian di mana-mana.
Dan orang sekarang lebih suka gitu kan, semuanya biar tengok ke dia. Kalau orang tetap tak kenal saya akan apa itu yang viral itu. Intinya biar orang lihat ke dia. Nauzubillah, jadi pusat perhatian. Ini jahil namanya, jahilah. Nah, itu juga jadi paling terkenal, nomor 1, paling tinggi menara. Iya, betul. Buruj jamak dari al-burj, iya, menara, tower. Nah, ini alal khilaf, tapi semuanya mungkin. Nah, sebagian ulama mengatakan, karena memang dikatakan di sebagian Israiliyat di langit memang ada menara-menara. Itu bukan mustahil, tapi tentunya perlu dalil. Mungkin apa? Membentuk suatu menara, boleh jadi bintang-bintang. Wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira, dan dia menjadikan di langit itu siraj, pelita, maksudnya adalah matahari itu, dan bulan yang menyinari. Wa huwallazi ja'ala al-laila wan nahara khilfah. Ini soyaro, dan dialah yang menjadikan malam dan siang itu silih berganti. Khilfah yaitu apa? Takhalafa, saling menggantikan, saling menukar. Kalau ada ini, yang itu pergi. Kalau ada itu, yang ini pergi, bergantian siang dan malam. Liman arada ayyadzakkara au arada syukura. Untuk orang yang ingin sadar bahwasanya pergantian siang dan malam ini berarti apa? Menunjukkan waktu kita itu semakin berkurang, kesempatan semakin berkurang. Dan bagi orang yang ingin bersyukur, dengan cara apa bersyukur? Yaitu dengan cara banyak ibadah. Ada ibadah di waktu siang, ada ibadah di waktu malam. Baik. Dan ada alamat-alamat di antara siang dan malam itu, alamat untuk waktunya sholat ini, waktunya sholat itu. Nah, ini adalah di antara bentuk syukur. Baik. Kemudian waqala ta'ala, inna zayyana sama'ad dunya bizinatinil kawakib. Sesungguhnya kami telah menghiasi langit dunia dengan perhiasan yang berupa bintang. Kalau qiraah kita adalah apa? Sebagai badal, al-kawakib sebagai badal dari zinah. Tapi dalam qiraah yang lain, al-kawakib sebagai apa? Mudhaf ilaih dari zinah. Baik. Wa hifdzam min kulli syaitanim marid, dan sebagai pemeliharaan. Asalnya adalah hafizon, yaitu dengan isim fa'il, tapi dirubah menjadi masdar sebagai bentuk penyangatan. Betul-betul apa? Dipelihara dengan amat sangat. Dari setiap syaitan yang membangkang. La yasma'un, yasamma. Di sini ada, kalau dalam pembahasan shoroh berarti ada tak yang berubah menjadi sin, kemudian diidghamkan. Asalnya apa? Yatasammaun. Kemudian jadi apa? Yasammaun. La yasma'una ilal mala'il a'la, tidaklah mereka mencuri-curi pendengaran. Tasamma'a, mencuri-curi, berusaha mencari pendengaran, mencari dengan cara mencuri kepada al mala'il a'la. Mala' menurut jumhur ulama maknanya adalah apa? Jam'un min asyrafil qaum, kumpulan dari orang-orang yang mulia. Tapi kalau Ali Al-Qari mengatakan al mala' itu adalah jama'atun azimah tamla'u al-ain, tamla'ul basar, maka dikatakan malak, yaitu kumpulan yang besar sampai memenuhi pandangan mata, saking banyaknya penuh mata kita melihatnya, dan semuanya mungkin. Wa yuqzafuna min kulli janib, dan mereka dilempari dari segala sisi. Iya, dilempari dengan meteor-meteor dan yang sebagainya, Allah lebih tahu. Duhuran, sebagai pengusiran. Ad-dahr adalah pengusiran. Walahum azabu wasib, dan mereka akan mendapatkan siksaan yang tebal. Wasib, tebal, siksaan yang keras, yang terus menerus. Di antara makna wasib. Kenapa? Apa? Ayo, kira-kira dia hal, mungkin sebagai hal ya, ataukah maf'ul li ajli? Kalau duhuran ini masdar kembalinya adalah kepada syaitan, berarti apa? Dia maknanya madhuran, jadi hal, dalam keadaan dia terusir. Tapi kalau duhuran di sini kembalinya sebenarnya adalah untuk menjelaskan
kira-kira menjelaskan kemana yang dekat. Wa yughdafuna min kulli janib, kembalinya kepada hifdza, yaitu kepada kawakib, berarti boleh jadi dia maf'ul li ajlih, sebagai apa? Alat pengusir, demi untuk mengusir. Tergantung dia menjelaskan yang mubham yang mana. Kita jadikan yang mubham itu kawakibnya, atau yang mubham adalah syaitannya. Dua-duanya mungkin. Kemudian illa man khotifal khotofah, kecuali yang khotifah, yaitu apa? Menyambar, yaitu apa? Mencuri-curi dengan cepat lalu balik lagi, sehingga sempat menghindar. Tapi tetap apa? Fa'atba'ahu shihabun saqib, maka dia dikejar dengan panah api yang menembus. Ini penghinaan, padahal dulu sekian entah berapa ribu tahun dia ikut di langit, tapi karena maksiat tidak mau satu sujud, akibatnya terusir, tak mau satu sujud dan tak mau tobat. Bagaimana yang dalam sehari berapa sujud itu orangnya tak mau, malah degil, naudzubillah. Habis itu ingin masuk surga, macam mana? Baik. Wa qala ta'ala wa laqad ja'alna fis sama'i buruja. Ini hampir sama dengan yang tadi. Kalau yang tadi pola lafadznya apa itu? Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i buruja. Wa laqad ja'alna fis sama'i buruja wa zayyanaha lin-nazirin. Dan sungguh demi keperkasaan kami telah menjadikan di langit itu buruj, gugusan bintang atau makna-makna yang mendekati itu, dan kami menghiaskan dia, zayyannaha, menghiaskan dia, dohirnya walam, kembali ke burut atau kepada langit. Kalau langit berarti menghiasi dia, lin-nazirin, untuk orang-orang yang melihat, agar semakin tunduk patuh pada Allah, bukan malah menyembah rasi bintang ini dan itu. Wa hafiznaha min kulli syaithanir rajim, dan kami memelihara langit itu dari setiap syaitan yang terkutuk. Ada dua penafsiran, rojim bimana marjum, yaitu yang dilempari oleh batu itu, batu meteor, atau rojim artinya lain, yang terkutuk. Intinya sama, secara fisikal dia dilempari oleh batu api, secara maknawi memang dia dilempari oleh laknat. Illa manistaraqas sama, kecuali yang mencuri-curi pendengaran. Fa'atba'ahu shihabum mubin, maka dia akan dikejar dengan panah api yang jelas. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam. Apa itu? Alhamdulillah. Biar yang di sana juga biar dapat pelajaran.